Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umural walidayna. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin, rupanya cuaca ini menentukan penyakit biasanya. Masuk di cuaca kita ini berganti. Pancaroba, kadang panas, ini nanti mendadak hujan. Saya lihat beberapa ada yang pindah kuhul-kuhul, pilek, dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita doakan semoga keluarga kita semua, umat Islam, orang-orang beriman, semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya keluarga kita, tetangga kita, Om Zul. Betul ya? Iya. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan segera bisa bergabung bersama kita kembali dan bisa lancar melakukan aktivitas sehari-harinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi wa bihi wa ilaihi. Bab 38. Babu wujubi amrihi wa ahlihi wa auladihi. Bab wujubi wajibnya, amrihi menyuruh, memerintahkan, ahlihi keluarganya, bininya, anaknya, wajib memerintah, menyuruh bininya, wa auladihi dan anak-anaknya. Ini bab khusus bapak-bapak. Bab di 38 ternyata kata Imam Nawawi wajib menyuruh istri, menyuruh anak-anaknya. Penjelasannya al-mumayyizin, kalau anak sudah mumayyiz,
sedikit kemarin sudah kita bahas, banyak orang beranggapan mumayyiz itu baligh, padahal kurang tepat sedikit. Yang lebih tepat mumayyiz itu kalau anak sudah bisa membedakan yang mana, mohon maaf cakap, kotoran, yang mana makanan. Kalau sudah bisa pipis sendiri, membasuh pipis sendiri, itu termasuk mumayyizin. Wajib nang abah memerintahkan lawan anak sudah mumayyiz. Wasairi, dan seluruh man fi ra'iyatihi, siapa saja yang ada di bawah pimpinannya, di bawah tanggung jawabnya. Kalau presiden, di bawah presiden. Pak Camat, di bawah struktur Pak Camat, itu semua ra'iyatihi, di bawah kepemimpinan beliau, tanggung jawab beliau. Suami sama, istri dan anak, ini tanggung jawabnya. Jadi semuanya ini termasuk pemimpin. Apa yang disuruh Pak Ustadz? Bita'atillahi ta'ala, menyuruh siapa saja yang di bawah kekuasaannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pejabat, bos perusahaan, ketua, manajer, siapapun yang punya supir, punya tukang laundry, punya driver, OB, cleaning service, semua karyawan, wajib hukumnya, kata Imam Nawawi. Disuruh apa? Taat kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang waktu sholat, semuanya stop dulu, rapat kita stop, kerjaan stop, sembahyang dulu. Tapi Pak, kenapa Pak? Sebentar, kenapa pian menyuruh anak buah pian sembahyang? Kan sholat itu hak masing-masing, hubungan dia dengan Allah. Berarti belum ngaji, disuruh kita. Kenapa? Karena di tanggung jawabnya takutnya kita yang ditanya oleh malaikat, ditanya oleh Allah malah. Sudah kan ikam nih bos nih menyuruh karyawan sembahyang, atau dibiarkan aja karyawan kena sembahyang. Nah, sama drivernya disuruh sholat, semua di bawah dia, di bawah kekuasaannya harus wajib diperintahkan untuk taat kepada Allah. Wa nahyihim, sudah tadi diperintah taat, wa nahyihim, melarang mereka anil mukhalafah. Mukhalafah itu melanggar syariat Allah. Tadi menyuruh ke taat dan melanggar supaya tidak berbuat haram. Jadi bukan cuma menyuruh aja, tapi punya ada yang pina macal, punya ada yang pina kada tapi masuk begawi, absennya titip aja, habis itu belum jam 12 pulik sudah. Nah, itu ketuanya harus menegur. Kemana ikam nih? Nah, kemudian pas waktunya sholat, disuruh sholat, ada juga kelihatan kemana, ditakuni, dicegah. Ini tugas pemimpin. Wa ta'dihim, dan mendidik mereka, wa man'ihim, dan melarang mereka, minartika bimanhiyim, dari berbuat dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di perusahaan saya, mohon maaf, yang bapak-bapak silahkan makan siangnya dengan bapak-bapak, yang ibu-ibu makan siangnya dengan ibu-ibu. Jangan di kantor ini keluar berdua, curhat, makan siang berdua. Berawal dari makan siang berdua dan akhirnya tidur siang berdua. Dicegah mulai awal. Tapi Pak Ustadz, berat Ustadz menyuruh orang sholat itu. Kalau berat di tengah, berarti dari awal sudah buat perjanjian. Mbak, Mas, mau kerja di tempat saya? Iya. Ini saya lihat CV-nya bagus, tapi ingat, kerja di tempat saya harus sholat 5 waktu. Ketika sholat azan, sholat dulu, stop dulu kerjaan. Setuju? Tanda tangan.
terima. Nah, jadi seperti itu. Setelah judul seperti biasa Bapak Ibu, Imam Nawawi menjelaskan dasar Al-Qur'annya dulu, dalil Al-Qur'annya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau membaca Al-Qur'an diharuskan kita itu adabnya ta'awud. Sekali aja ta'awud. Kalau ada ayat lagi sudah tak perlu lagi. Tapi kalau membacanya di tengah-tengah ayat tidak usah bismillah, langsung ta'awud saja. Tapi kalau membacanya dari awal surah baru pakai ta'awud dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka, perintahkanlah istrimu bis shalah, untuk mengerjakan salat. Wahai suami, wahai bapak-bapak, perintahkan istrimu untuk sholat. Tetapi akhirnya muncul pertanyaan lewat WhatsApp, muncul pertanyaan lewat medsos, muncul curhat ibu-ibu. Pertanyaannya apa? Ustaz, kayak apa yuk caranya menyuruh laki sembahyang nih? Terbalik sekalinya Pak. Nang alih sembahyang main nang bini, nang laki nang alih sembahyang. Tohut nang bini menyuruh akan sembahyang, ngalih benar. Rupanya kenapa bu pian kawin lawan laki pian tuh? Karena dulu sama-sama kada sembahyang Ustaz aja. Nah iya, tapi alhamdulillah ibunya tobat sudah, sembahyang sudah rajin, nang laki balu. Nah ini akhirnya ngalih. Seharusnya yang menyuruh sembahyang ini yang laki, tapi ternyata yang menyuruh sembahyang siapa? Nang bini. Jadi bagaimana Ustadz? Dua caranya. Suruh sholat terus jangan bosan. Yang kedua doakan. Hendak diapain lagi? Laki pian nang kada sembahyang tubuh kali juga hendak dijual, kada siapa jual aku meluk hari. Jadi suruh akan sembahyang begamatan, doakan itu lagi. Nah. Perintahkanlah istrimu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah terhadap istrimu. Pertanyaannya adalah, kenapa suami disuruh bersabar lawan istri? Kenapa Pak? Karena bapak-bapak di sini sudah tahu jawabannya. Yang belum menikah kada usah tahu, karena takutan kawin. Kenapa disuruh sabar lawan nang bini? Sudah tahu jawabannya bapak-bapak. Memang seperti itulah. Kita disuruh oleh Allah, bukan disuruh ustaz. Ini ayatnya Pak. Wastabir 'alaiha. Suami, sabar terhadap istrimu. Sabar. Ulu ni sabar benar sudah Pak Ustaz. Pinanya antara sabar lawan kedua nih itu aja. Kadang di lawan bini. Nah, jadi kita disuruh sabar terhadap istri. Kenapa? Karena cara pandang dan otak beda. Punya melihat bapak-bapak ini mencari iwak ke pasar, tolak ke pasar subuh-subuh, mencari iwak apa yang hendak dicari, dapat, tukar, guling. Tapi punya ibu-ibu hendak ke pasar pagi-pagi, niat awalnya mencari iwak, ke pasar, berkeliling ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jam 9 bingung hendak tukar apa tadi yuk? Hendak tukar apa kan diingat sekalinya. Nah itu bedanya sudut pandang laki-laki dan perempuan. Surah Toha ayat 132. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai bapak-bapak yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, kata Allah. Ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Berarti siapa yang disuruh menjaga nih Pak? Suami. Tapi ingat, ku anfusakum, jaga dulu diri pian, hanya menjaga keluarga. Ku anfusakum, jaga dulu diri sendiri supaya tidak jatuh, tidak melakukan perbuatan yang menjurus ke api neraka. Wa ahlikum nar, kemudian jagalah keluarga.
Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah senantiasa menjaga lewat suami, lewat kita. Kita harus senantiasa menjaga keluarga kita dari api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Surah At-Tahrim ayat 6. Masuk kita ke pembahasan hadis nomor 1 atau hadis ke-298. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, ini cerita dari Abu Hurairah, hadis ini. Akhadhal Hasanu bin Ali radhiyallahu anhuma. Suatu kali, kata Abu Hurairah, Hasan itu mengambil. Pertanyaannya, siapa Hasan itu, Pak? Nabi Muhammad SAW punya anak Sayyidah Fatimah. Fatimah ini radhiyallahu anha nikah sama Ali. Punya anak Hasan dan Husain. Punya anak Hasan dan Husain. Diceritakan oleh Abu Hurairah, satu kali si Hasan ini masih halus. Ya kayak cucu pian lah, kurang lebih mungkin, atau kayak anak pian. Dia mengambil, Hasan bin Ali ini anhuma, mengambil tamrotan, mengambil kurma. Tamrotan, kurma. Min tamrin sodaqah, yang mana kurma ini kurma zakat. Di sini tulisannya sodaqah, tetapi maksud sodaqah di sini zakat. Diambil oleh Hasan tadi kurma zakat tadi, hendak faja'alaha fi fihi, kemudian dimasukkannya ke dalam montongnya, fi fihi, hendak dimakan. Ngarannya kanakan ini melihat nang pina nyaman ini makan jangankan kurma, melihat pisang molen ini makan. Ya Pak? Habis dah. Melihat kurma tadi oleh si Hasan, hendak dimakannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat itu, apa kata Nabi? Perhatikan apa kata Nabi, Pak. Kata Nabi, bahasa kita tuh luak. Nah, ibu di belakang, mon anak pian, cucu pian makan pasir, makan sabun, makan nang rigat-rigat, apa biasanya spontan mengeluarkan kalimat apa? Nah, kayak itu maksudnya luak. Sama, Nabi pun kayak itu juga. Kata Nabi, kah, irmi biha. Wahai cucuku, keluarkan itu, lempar kurma itu. Amma alimta, tidakkah kamu tahu, wahai cucuku, anna sesungguhnya kita, siapa kita ini, Pak? Nabi Muhammad dan keturunan beliau, keturunan Nabi ke bawah. Kata Nabi, la naqulus shadaqah. Kita semua, kata Nabi, keturunan Nabi itu semua, la naqulus shadaqah, tidak boleh memakan harta zakat. Setelah ini, habis ini Habib ini coret dari pembagian zakat, Habib ini coret pembagian zakat. Kadakawa langsung, Pak. Kadakawa langsung menyimpulkan hukum. Sabar. Ini Nabi dulu, sabar. Nabi dan Hasan dan Husain memang tidak boleh memakan harta zakat. Ini syariatnya, khusus beliau nggak boleh. Tidak boleh. Bahkan nanti hukumnya haram. Karena haram itu disuruh Nabi meluat. Nah, ini satu. Tapi satu kali Nabi punya sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa, Pak? Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa itu? Sahabat Nabi itu nang mengikuti surat. Jadi Nabi bisi sahabat tugasnya itu mengirim surat ke negara-negara jauh. Satu kali Nabi Hatib ini punya surat, diantarnya surat itu melalui Madinah, kemudian menyeberangi Laut Merah,
sampai Alexandria. Ternyata surat Nabi itu disampaikan kemana Pak? Ke Paus. Di Mesir itu ada Paus. Paus itu maksudnya petinggi gereja. Tapi gerejanya ini Kristennya beda Pak. Dia Kristen Ortodok. Nah, kalau zaman ulun waktu awal ke Yaman itu mungkin zaman dulu lagi, itu nama pausnya di Mesir itu Senoda. Senoda, boleh dicari nanti di Google. Tapi ini lebih lama lagi. Melihat surat tadi, paus tadi melihat surat dari Nabi tadi, senang dia. Dapat surat dari Nabi. Akhirnya surat itu Pak dikasihnya minyak harum. Kenapa? Surat dari Nabi. Tapi sampai situ aja Pak, ada. Nabi diunjuki kain. Karena pada saat itu Mesir terkenal dengan industri tekstil. Diberi kain. Kain itu ternyata dipakai oleh Nabi sebagai jubah. Masih ada lagi, diberi madu. Dulu di Mesir itu terkenal, ada daerah terkenal membuat madu Pak. Madunya nyaman di Mesir itu. Panjang umur, sehat badan, banyak rezeki. Semoga pian kau ke Mesir. Amin. Diberi juga Nabi madu, dan madu itu diminum Nabi. Nah, madu pemberian paus tadi. Banyak, bahkan minyak harum, semua diberikan kepada Nabi, dipakai oleh Nabi. Pertanyaannya adalah, padahal tadi kan kita tahu Nabi tidak memakan harta zakat atau sedekah. Pertanyaannya, kenapa Nabi memakai pemberian paus tadi? Karena yang diberi Nabi itu bukan sedekah, tapi hadiah. Nah, belum ulangi, yang diberikan paus tadi bukan sedekah atau zakat, tapi hadiah. Makanya pian kalau memberi orang itu yang jelas, atau kalau pian diberi orang jelas. Contoh, Pak Ustadz, ini ada banyu putih Pak Ustadz. Ini banyu putih harus jelas dulu. Setelah diminum, nah ini tadi ulun berhutang Ustadz, banyu minumnya aja. Tolong Bang, pian bayar riakan Bang aja. Nah, ayo makanannya kemana? Ke tenda biru tuh. Di tenda biru 2 bungkus makan sudah. Sekalinya, ini acara apa nih? Ulun kan membayari, Ustadz membawa iya aja. Apian bayar ya, nah. Jadi harus jelas dulu. Harus jelas. Sama, Nabi pun yang diberi oleh orang lain jelas. Kenapa Nabi memakai pemberian dari paus ini? Karena itu hadiah. Nah, seperti itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ceritanya tentang Hasan, cucu Nabi itu ada Hasan dan Husain. Makanya kalau ada ulama, ujung nama ulama itu ada Al-Hasani, berarti beliau itu adalah keturunan dari Hasan. Tapi kalau di ujung nama ulama itu ada Al-Husaini, berarti keturunan Husaini. Contohnya di Mekah itu ada Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani, berarti beliau itu keturunan Hasani. Cuma ada juga pinanya di Banjarbaru Hasani. Siapa aja? Keturunan Hasan juga aja. Cuma Hasannya lain Hasan yang itu, beda pulang orangnya. Itulah Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini disebut keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu panggilannya ada 3 Pak. Keturunan Nabi itu panggilannya ada 3. Yang pertama Syarif. Kalau cowok, kalau laki-laki Syarif. Kalau biniannya Syarifah. Nah, Syarifah. Kemudian yang kedua ada Sayyid. Apakah semua Syarif ini keturunan Nabi? Belum tentu juga. Ada kawan pian Pak Syarif ya. Setelah ditaburi keturunan Nabi kah tinggi? Nabi siapa? Nabi Adam ya. Nah, juga. Nah, kemudian yang ketiga ada Habib. Tapi Habib ini khusus di Yaman aja.
Tiga-tiganya ini adalah panggilan untuk keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Pian munya ke Mesir, ke Maroko, ke Irak, aina Habib kada bakal ketemu karena di sana pakainya lain Habib, tapi Sayyid atau Syarif. Nah itu. Jadi itu panggilan. Pertanyaannya adalah dari mana keturunan Nabi itu dipanggil Sayyid? Dari baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Karena kata Nabi, Innal Hasan wal Husain sayyida min sababil jannah. Hasan dan Husain cucuku itu, keduanya itu apa? Sayyida, sayyid. Nabi mengiau sayyid. Ya, Nabi mengiau sayyid. Tapi jangan dipermasalahkan, tiga-tiganya boleh. Hendak ngiau sayyid kah? Hendak ngiau syarif kah? Hendak ngiau habib kah? Sama. Yang jelas jangan mengiau ulun habib. Punya mengiau ulun habib, rabi yang habib mana nih ya? Asli kah? Nah, jadi sayyid. Ada sayyidah, ada syarifah, ada habib. Nah, itu panggilan-panggilan saja. Dan Hasan itu ceritanya Pak, kalau kita cerita tarikh sejarah itu, hadis tadi kan min sababil jannah, dari pemuda yang masuk surga. Ternyata betul Pak, Hasan dan Husain itu masuk surga. Kenapa? Matinya mati syahid. Hasan itu diracun, sedangkan Husain itu dibunuh, ditebas. Jadi dua-duanya termasuk. Hadis ini mengatakan sababil jannah, pemuda yang masuk surga. Jadi yang muda-muda, mana yang muda-muda? Mana yang muda-muda? Ini pina anung berataan pengajamahan nih. Nah, kalau di situ Tuhan pas benar Pak. Kalau di situ mengaku Tuhan, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah syaikhan. Tidak akan masuk surga orang yang sudah tua. Nah, hadisnya sahih. Orang yang Tuhan kada bakal masuk surga. Mendengar ini sahabat langsung bilut muhabai, menangis sarik. Wajah aku Tuhan sudah kada kawa masuk surga. Dikisahkan lawan Nabi senyum. Nabi senyum. Kenapa? Karena maksud hadis ini, kalau pian masuk surga ba'anum, jadi umur 30, 31, 32, 33. Kadang kayak ini wah ini. Pertanyaannya punya pian umur 70, 80 masuk surga, anak apa Pak? Lama sudah mesinnya. Ya Allah. Nah, maksud hadis ini pian nanti masuk surga cuma ba'anum. Nah, mungkin ini casingnya ulun lihat pina umur 70, 80 karena di surga jadi umur 30. Nah, kurang lebih kayak ulun nih Bang. Kan beda Pak, mesin 30 lawan 80 nih. Nah, di surga ini ba'anum Pak. Punya pian hendak masuk surga di umur pas pian 80, apa yang digawe? Bisa bertongkat kan di surga tuh. Nah, ada nyaman juga. Nah, itu maksud hadisnya Pak. La yadkhulul jannah, itu tidak akan masuk surga orang yang sudah tua. Maksudnya yang masuk surga ba'anum. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, di riwayat lain Imam Nawawi mengatakan anna la tahillul lana shadaqah. Kata Nabi, anna kami la tahillu, tidak halal. Tidak halal ini berarti haram. Lana, untuk kami, untuk Nabi dan keturunannya, sedekah, sedekah, zakat kada boleh, diharamkan. Kemudian wa qauluhu kah, perkataan Nabi tentang kah, yuqalu, dikatakan iskanul kha, kha-nya itu dibaca sukun, kah. Wa yuqalu, ada juga yang membaca bikasriha ma'at tanwin, ada yang dibaca dengan tanwin kasrah, kahin seperti itu. Maksudnya apa? Makna itu wahiyya kalimatu, itu adalah sebuah ungkapan zajri lisobi, kalau melihat anak halus, anak kecil
mencegah anak kecil dari memakan nang rigat-rigat. Sama pian melihat cucu pian bermainan tiba-tiba diikutinya apa pasir kan, melihat pasirnya pindah kayak gula dimasukkannya, langsung tangan tuh masukkan. Padahal anak-anak ini kada paham kenapa mamaku nih ya, maksudnya disuruh meluap. Wa kanal Hasanu, dan Hasan pada saat itu radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, sobiyan, masih kecil. Nah, inilah hadis Nabi, Bapak-bapak, ada hadis Nabi melarang cucunya untuk makan harta zakat, makan kurma, makan harta sedekah. Ada Nabi menggendong Hasan lawan Husain, dua digendong Nabi kemudian dicium. Ada juga hadis tentang Nabi sujud lawas benar. Nabi sujud lawas benar. Kenapa? Sekalinya cucunya di atas bermainan, ada juga lawas benar Nabi ini sujud bermain di sini cucu ini. Nah, ada juga Nabi lagi khutbah turun dari mimbar. Kenapa? Hasan dan Husain cucunya berabut kain berkelahi. Turun Nabi itu dari mimbar. Ini bukti dalil yang menyatakan bahwa boleh khatib turun dari mimbar, Pak. Jadi silahkan aja jadi yang khutbah di sini turun mengatiki kanak-kanak pina rami ini. Orang khutbah rami aja turun. Cuma karena kalau dipakai bang pinanya di sini tumbur jamaah dan kalau khatib itu turunnya, padahal boleh aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kedua kita sambung. Wa an Abi Habsin Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Dari Abu Hafs. Siapa Abu Hafs ini? Umar bin Abi Salamah, yaitu Umar anaknya Abu Salamah. Siapa anaknya Abu Salamah ini? Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah anaknya Abdul Asad. Asad itu singa. Berarti kalau Abdul Asad hamba singa, son of lion, son of lion, anak singa. Kalau zaman dulu masih boleh, sekarang pian memberi ngaran anak pian Abdul Asad kada boleh, syirik. Kenapa syirik? Menyandarkan Asad dengan Abdu. Abdu itu hanya khusus setelahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdur Razzaq, Abdul Wahab, Abdul siapa lagi, Pak? Abdul Ghafur, ada juga macam-macam. Sebutakan aja seberatan Pak sampai Isa yang mentuntung pengajian. Abdul Wahid ada juga. Siapa Abdullah ini? Abdullah ini anaknya Abu Salamah. Abu Salamah, mama istrinya Ummu Salamah, punya anak Salamah, punya anak juga Abdullah. Tapi Abu Salamahnya meninggal. Ummu Salamah nikah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah ini siapanya Nabi, Pak? Pasti ada yang menjawab anak tiri. Nah, anak tiri kita ganti, Pak, bahasanya agak kasar. Anak tiri itu anak sambung. Anak sambung. Berarti punya pian bisi anak lain dari darah daging pian, sambatannya anak sambung aja. Anak sambung. Nah, Abdullah ini anak sambung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abdullah berkata, kuntu gulaman. Aku dulu gulaman, anak kecil. Fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah asuhan, di bawah didikan, di bawah naungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sama kayak pian mendidik anak pian. Nabi pun mendidik anaknya, meskipun itu anak sambung, dididik Nabi. Wa kanat yadi, karena masih kecil, masih anak kecil, tanganku itu, ujar Abdullah, tati sufi sohfah, berputar-putar di piring.
Nah, tapi sufi ngarannya kanakan lagi makan, cuma makan di sini beda banget. Makan di sini makan orang Arab, piringnya ganal, duduk berlima berenam. Bunda kita ini kan ambil seorang, makan seorang, habis seorang sudah. Dan di Arab ini, wow, berpiring nang ganal tuh kayak pian pas di Taif. Nah, sekali itu gin besisnya banyak bisa ulun yakin aja. Nah, waktu makan itu anaknya si Abdullah ini, anaknya Nabi ini diputar-putarnya di piring itu permainan. Tapi ada permainan di sini. Maksudnya anak itu hendak mengambil iwak di situ. Ini misalnya piring, ini di mukanya iwaknya daging, tapi di sini ayam. Hendak mengambil nang ayam ini nah. Tangannya tuh udah kayak menjangkau kayak itu. Kemudian apa? Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat Nabi, ditegur Nabi. Apa kata Nabi? Ya gulam, wahai anakku, sammillah. Adab yang pertama. Sammillah, sebut nama Allah. Yang kedua, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang di dekatmu. Dan makan apa yang di dekatmu. 3 dilajari kepada anak kita adab makan. Yang pertama, sambillah, baca doa bismillah. Kemudian yang kedua, makan pakai tangan kanan. Yang kedua, makan yang dekat. Kan kayak Pak punya piring ganal tuh, piring ganal. Yang marah tuh aja di muka tuh, jangan menjangkau kawan. Kasihan pulang kawan kena. Ini waktunya diambil aja. Nah. Tapi ada pertanyaan pulang, Pak, hendak makan bimbay belima, ternyata makan yang di depannya, pas di mukanya tuh sambal acan, Pak. Iwak ada iwak di sini, di ujung-ujung aja di wadah kawan, pas di mukanya ini sambal warna. Nah, inilah pentingnya yang makan mengaji, yang menyuguhkan makanan mengaji juga bukan dapurnya nih. Ini adab yang pakai kalau baik karena di kiau orang Arab, di kiau Habib ke di kiau siapa, ayo makan sini. Nah, ini adabnya. Yang pertama baca doa, bismillah, tangan kanan, makan yang di depan aja. Tapi boleh ayo ambil nang di apun orang bepadah. Sama lagi makan soto, lagi makan nasi hendak kecap, ambilkan kecap, boleh aja, Pak. Boleh, silahkan. Nah, kemudian setelah dikatakan tadi, apa kata Abdullah, kata anak sambungnya Nabi tadi, famazalat tilka ti'mati, maka semenjak itu kata beliau, gaya makanku atau adab makanku itu seperti itu terus. Setiap makan baca doa bismillah, kemudian hendak makannya tangan kanan, makan yang di depannya. Seperti itu terus. Kenapa? Karena dinasehati, ditagur. Yang jadi masalah, orang tua kada mau menagur. Akhirnya sampai ganal terbiasa. Ini bahaya. Ditegur. Jadi kalau anak cucu salah itu ditegur. Padahal meskipun kadang sekali madahi kada digawi, sekali kada madahi, sekali kada digawi, sekali kada digawi, sampai Tuhan. Nah, jadi menasihati orang tuh sampai kapan, Pak? Menasihati anak non cucu sampai kapan? Sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, semoga anak cucu kita paham dengan adab makan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk waktu Isya, sedikit memperpanjang sedikit aja. Memperpanjang tapi sedikit. Kayak apa tuh? Berarti hadis ini ada orang yang mengambil pendapat berarti doa makan yang bujur apa? Samillah. Kadang Nabi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, berarti yang makan pakai Allahumma barik lana fima razaqtana sesat, ada ajarannya bid'ah. Kata siapa dia belum belajar lagi. Jadi makan itu boleh baca bismillah, boleh baca Allahumma barik lana. Kenapa? Karena mengambil fadilah dari keutamaan amal.
Karena jadi masalah biar hendak bismillah lah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Yang salah itu apa? Yang kada makan berdoa tapi kada makan, salah juga. Jadi bebas. Cuma kadang nggak ada Nabi mengajarkan Allahumma barik lana. Nah, belum membaca hadis yang lain. Jadi silahkan mau mengamalkan bismillah boleh, mau mengamalkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar juga boleh. Karena dua-duanya sama-sama berfaedah, sama-sama ada sumbernya dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini kira-kira Pak? Jadi habis ini jangan lagi bekal lagi. Aku mah bismillah aja, aku Allahumma barik lana. Sarampian yang penting makan dulu Pak. Ini kadang beberapa ulun kadang menemui jamaah-jamaah tuh yang jamaah sini pang orang luar, tapi yang jamaah ulun jamaah orang luar Pak Ustadz aja. Kadang Pak Ustadz lawan kawannya itu memang hadisnya sahih aja. Hadisnya sahih kah, hadisnya doif kah, hadisnya dipadahi orang awam tuh dipadahi sahih kan percaya Pak. Maksudnya apa? Kita ini bukan ranah kita untuk meneliti itu tuh hadis sahih. Sudah kita ikut aja ujar guru. Apa kata guru ikut aja. Insya Allah bujur. Ini kadang ada hanyar mengaji. Hanyar mengaji nang bubuhan nang keras-keras tuh. Aku pokoknya hadis sahih itu pokoknya. Pakai ini hadis sahih lah aja. Pada tahu juga ini hadis sahih itu apa, hadis dhaif itu apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi silahkan beramalkan, yang penting ada dasarnya. Insya Allah kalau misalnya amalan pian salah, ulun tagur Pak. Nah ini tagur nih, ini ulun tagur aja. Cuma melihat nang ada nih, pindah ada yang salah Bang. Pas saja sudah. Jadi kada ada ulun tagur pas saja sudah, bujur aja sudah. Nah jadi seperti itu. Nah kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho, minta maaf, minta ampun. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil poin di sini. Yang pertama, sesuai babnya kita diperintahkan seorang suami memerintahkan untuk taat kepada istri, kepada anak, dan kepada seluruh jajaran yang ada di bawah kekuasaan atau di bawah naungan kita. Kemudian kita disuruh bersabar, menjaga keluarga kita dan keluarga kita dan diri kita sendiri, disuruh oleh Allah untuk menjaga dari api neraka. Kemudian beberapa syariat yang kita pelajari, bahwasannya keturunan Nabi itu tidak boleh memakan harta sedekah dan zakat. Tapi kalau misalnya ada Habib datang ke Basnas, sedikit lagi Habib datang ke Basnas, Pak permisi, ulun termasuk orang yang wajib menerima zakat, minta zakat Pak, diberi ada? Jawabannya diberi Pak. Yang sekarang keturunan Nabi kalau ada hendak zakat diberi. Kenapa? Zaman dulu jadi kada boleh diberi zakat itu karena Nabi dan keturunannya dapat humus. Kalau khomsah itu 5, humus itu seperlima dari harta rampasan perang. Zaman ini kan ada lagi harta rampasan perang. Nah jadi yang ulun dapati boleh sekarang dapat zakat atau lain sebagainya. Kemudian terakhir, adab mengajarkan kepada anak cucu kita tentang makan, berdoa kepada Allah, tangan kanan dan makan yang ada di depan kita. Kurang lebihnya ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga anak cucu kita mendapatkan syafaat dan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan juga penuh rahmat. Semoga Allah memudahkan langkah kaki kita, memudahkan kita semua untuk senantiasa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban. Bapak-bapak semua, ibu-ibu jangan lupa di bulan Sya'ban ini gaspol ibadah. Jangan menunggu bulan puasa. Gaspol di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban ini keutamaan ibadah itu
dilipat gandakan pahalanya luar biasa. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk beribadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.